Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi. Saya adalah CGP Angkatan ke-11. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Di awal materi ini, saya ingin menjelaskan tentang profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ayah beliau bernama Kangjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya yang bernama Raden Ayu Sandia merupakan bangsawan Puro Pakualam, Yogyakarta. Beliau juga sebagai pendiri dari Sekolah Taman Siswa. Banyak filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan. Di antaranya, pendidikan adalah sebagai tuntunan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, yaitu pendidikan adalah tuntunan agar anak mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan, anak menjadi cerdas dan tahu yang baik dan buruk untuk hidupnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu seorang anak tumbuh dengan kodratnya. Contohnya, Ki Hajar Dewantara memberikan contoh pendidikan diumpamakan sebagai seorang petani padi yang hanya bisa merawat dan menjaga tetapi tidak bisa merubah tanaman padi menjadi jagung. Pendidik hanya bisa mengarahkan, membimbing, tapi tidak bisa merubah apa yang sudah ada tercipta pada anak sejak lahir. Pendidik hanya bisa menebalkan laku anak tersebut dengan pemberian wawasan dan pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah seperti pembiasaan sopan santun, berdoa, dan pembelajaran lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi samar. Anak bukanlah tabula rasa. Pendidik punya kewajiban menebalkan tulisan baik dan membiarkan tulisan tidak baik tetap samar. Contohnya adalah seorang anak mempunyai kelebihan empati kepada orang lain. Maka pendidik harus memupuk kelebihan tersebut dengan cara pembiasaan membantu teman, berbagi dengan teman. Adapun apabila anak punya tulisan buruk, maka pendidik berkewajiban menyamarkan tulisan tersebut agar tidak menjadi karakter anak dengan cara memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi oleh Sang Maha Among. Artinya anak sudah membawa karakter, kelebihan dan kekurangan sejak lahir. Pendidik hanya bisa membimbing, mengarahkan dan mengasahnya ke arah yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara menyepertikan pendidik seperti tukang pengukir kayu yang wajib mengetahui jenis kayu sebelum diukir. Pengukir harus tahu berbagai macam keindahan ukiran. Maksudnya adalah pendidik harus mengetahui karakter siswa dan mengetahui berbagai kelebihan dan kekurangan siswa. Dan cara mendidik siswa tersebut menjadi yang terbaik dengan semua kelebihannya. Maka daripada itu, pendidik harus selalu belajar dan mencari tahu bagaimana cara mendidik secara profesional dengan selalu menambah ilmu, contohnya mengikuti pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang baik menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain dan panca indera itu satu. Anak-anak kodratnya yaitu bermain. Dengan bermain mereka juga akan melatih panca inderanya. Maka berikanlah anak-anak permainan yang mendidik seperti permainan tradisional. Contohnya dakon, engklek, gobak sodor, dan lain sebagainya. Permainan tradisional di dalamnya banyak mengandung pembelajaran sehingga anak akan juga belajar makna yang terkandung di dalam permainan tersebut.
Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sekolah adalah tempat ketiga setelah keluarga dan masyarakat sebagai tempat pembentukan karakter dan budaya anak. Maka di sekolah adalah tempatnya pembentukan karakter dan budaya anak. Maka di sekolah adalah tempat anak untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik supaya bisa menjadi penebalan perilaku seperti budaya, kebiasaan, sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman, pembiasaan patuh dan tertib, tanggung jawab, serta kerjasama, dan masih banyak lagi. Di sekolah, anak bersosialisasi baik dengan teman dan orang yang lebih tua, sehingga fungsi dari sekolah sesuai seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekolah adalah tempat penebalan laku anak dengan kekuatan konteks sosial kultural. Menurut Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah mendidik anak harus sesuai dengan kondisi lingkungan, alam, dan geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan zaman yang selalu berubah, baik itu pengetahuan maupun teknologinya. Maka mendidik harus sesuai dengan kodrat alam. Contohnya, seperti kebiasaan kultur masyarakat di pesisir pantai, maka akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada lingkungan yang bertempat tinggal di pegunungan. Dan pendidikan juga harus mendidik yang sesuai pada zaman tersebut. Seperti dahulu sekolah tidak memakai teknologi IT, tetapi kalau pada zaman sekarang sekolah lebih banyak memakai teknologi IT, sehingga pendidikan harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaan alam dan zamannya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik harus menghamba pada anak, yaitu pendidik sebagai fasilitator perkembangan anak, maka pendidik harus tahu apa kelebihan dan kekurangan anak, juga harus tahu apa yang dibutuhkan anak sehingga bisa melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, karena anak dalam suatu kelas tentu berbeda kemampuan, gaya belajar, dan minat bakatnya. Maka berikanlah siswa pembelajaran secara berdiferensi sehingga sesuai dengan pembelajaran yang mereka butuhkan. Ada 3 semboyan pendidikan yang terkenal menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo, yaitu artinya di depan memberi contoh. Jadi seorang pendidik harus memberi contoh yang baik kepada muridnya, karena guru adalah sebagai figur yang digugu dan ditiru oleh muridnya. Sehingga apapun yang dilakukan guru itu akan ditirukan oleh murid-muridnya. Maka berikanlah contoh yang baik kepada murid-muridnya supaya hanya yang baik tersebutlah yang akan ditiru oleh murid-murid tersebut. Semboyan yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Artinya di tengah-tengah membangun motivasi. Maksud dari semboyan tersebut yaitu pendidik harus selalu bisa memberikan motivasi kepada muridnya supaya mereka selalu semangat untuk selalu berusaha, memperbaiki diri, dan menjadi yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Semboyan yang ketiga yaitu tuturi handayani. Artinya adalah di belakang memberikan dorongan. Maksudnya guru berada di belakang tetapi selalu memberikan dorongan dan motivasi supaya anak didiknya maju dan selalu berkarya. Demikianlah penjelasan saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid dengan konteks diri murid dan sosial budaya di masyarakat. Dengan menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara, semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Salam sehat dan semangat selalu untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih.